Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Kali ini kita akan membahas mengenai analisa pada hari Jumat 24 April 2020 yang akan mengulas hari sebelumnya dan running hari ini. Monggo silahkan yang belum mempersiapkan diri untuk segera mengikuti, karena sebentar lagi akan saya tutup ruang meeting ini sehingga fokus di pembelajaran. Yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Vicky yang bertanya di pasangan Euro USD sampai di mana kira-kira kalau mau naik. Ya, seperti yang tadi saya gambarkan, di daily dulu kita ketemu ini tidak mampu menembus titik supportnya, maka berpotensi untuk mantul. Dari mana tahu tidak menembus? Dari beberapa hari terakhir dia tidak ada yang panjang dan semuanya terkunci di area support atau area rejeksi yang ada ekor-ekornya sih, yang kemarin. Yang tadi pagi sempat turun, ya walaupun belum sempat turun, saya sudah sampaikan di grup tadi sinyal dia bakalan turun, tetapi mantul karena trennya masih naik. Dari mana saya tahu naik? Dari weekly juga, baca weekly. Weekly itu time frame 1 minggu sekali ganti candle. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, artinya posisi di akhir pekan mau ganti candle. Ya, tadi saya sampaikan seperti hanya di H1 ini sudah 50 menit mendekati jelang-jelang ganti candle. Kalau sudah jelang-jelang ganti candle, maka di situ pergerakan itu mulai terlihat stabil. Pergerakannya mulai stabil. Yang saya baca tadi adalah dorongan dari bawahnya kuat sekali. Dorongan dari bawah kuat sekali, ya sudah mendorong ke atas. Akhirnya mulai terbentuk rejeksi di bawah. Karena itu saya mengambil kesimpulan awal ini bakalan mantul. Di weekly juga ada titik support di sana. Tadi sudah mulai didorong. Ya, pagi sudah mulai didorong ke atas. Ya. Kemudian juga semua dari merah ini turun, ini juga tidak mampu mengalahkan yang hijau ini. Di hijau ini sebenarnya ada support lagi, area support lagi, tetapi terlalu jauh. Kita mikirnya pergerakan ring harian itu berapa, mingguan berapa dilihat sama. Kalau ring mingguan atau pergerakan mingguan juga dilihat di beberapa hari terakhir. Lihat aja yang pergerakan di beberapa hari terakhir, ya. Rata-rata segini. Ini kemarin 1800. Ini lusa 1800. Ya, maka ketika ini sudah terbentuk angka 1700-an mendekati ring harian, ring mingguan di beberapa hari terakhir. Ya, dari sana ketika sudah mulai muncul tekanan ke atas, maka saya juga bisa menyimpulkan awal ini adalah titik reversalnya, titik dorongan pembalikan ke atas. Ketika di weekly sudah ketemu, maka kita kembali ke H1. Nah, di H1 tadi ketika saya memberikan sinyal atau memberikan petunjuk buy limit, itu posisi masih berada di area sini. Ya, pasarnya masih di sini, belum bergerak terlalu jauh. Belum ada merah ini juga belum muncul. Ya, belum muncul sudah saya kasih buy limit di sana. Ya, saya luruskan dengan titik rejeksi yang ini, panjang ini. Buy limit ada 1 dan 2 mungkin tadi. Ada 1 kalau tidak 2 tadi. Sempat turun,
tetapi naik. Sempat turun lagi, akhirnya naik. Nah, profit banyak yang tadi di Euro USD. Termasuk di GU juga tadi saya kasih sinyal dua-duanya kena dan profit semuanya. Kemudian sampai di mana kira-kira kalau naik seperti ini? Kalau turun juga sampai kira-kira mana? Sekali lagi biasakan menghitung ring harian. Menghitung ring harian di daily. Ya, hitung beberapa hari terakhir itu yang paling mana yang panjang? 800-an. Yang kemarin 900. Ya, ketika turun misalkan, turun sampai di mana diukur saja. Jadi menghitung ring dari ujung ke ujung. Ini sudah 810 sama dengan 2 hari yang terakhir. Ya, tetapi harus juga melihat di H1 nanti. Ketika di D1-nya sudah mendekati ring harian, adakah support di sana yang ditembus? Ya, belum ada. Belum ada support yang ditembus, tetapi ringnya mendekati ring harian. Maka tetap hati-hati di sana, karena ketika sudah mendekati area ring harian, maka di situ berpeluang untuk terjadi pembalikan. Ya, sehingga lebih detailnya di H1 nanti ketemu pola yang terbentuk di sana. Ini akhirnya ketika betul-betul di sini mantul. Ya, ketika sudah di sini ini tembus tadi, ditembus breakout dari yang saya garis ini breakout. Ini bisa pakai sell lagi. Kalau udah di breakout bisa ambil sell sebenarnya. Cuma kalau di Euro USD tentu harus disesuaikan, jangan terlalu tinggi mengambil profit, ambil sekitar 50 sampai 80. Kalau masih pagi, kalau masih pasar sepi, kalau rame ya bisa lebih, tergantung bagaimana kondisi marketnya. Ya, kalau kita ngambil sampai di sana sekitar 110 potong spread misalkan 10 masih 100 pip masih dapat. Kemudian naiknya sampai di mana? Ya tadi kan rata-rata ring harian kan 800-an. Berarti ketika sudah nanti mendekati 800, nah ini sudah 800-an, hati-hati di sana. Apakah bisa naik lagi? Bisa. Ini ada di sana ada titik resisten lagi. Bisa dikasih di sini. Ya itu tadi kenapa saya juga naruh stop loss di area itu. Ya, biar terlalu agak jauh, karena kita harapan kita adalah profit. Ini kita bisa tarik garis untuk menentukan resisten di atas. Ya, ketika kita membuat resisten, jangan lupa juga diukur semuanya ringnya. 1075. 1075, 2 hari terakhir rata-rata 800. Ya, maka yang lebih mendekati adalah sekitar 800-an. Di mana itu? Nah, boleh di sini. Ya, boleh di area ini, ujung ekor ini. Ya, atau di bodinya. Kalau saya cenderung di ekornya. Ya, kira-kira nanti menyentuh apa enggak? Karena di area ini adalah area resisten. Kita bisa ambil sell limit juga di sini. Tetapi walaupun belum menyentuh area ring harian, kalau sudah ada sinyal pembalikan, maka bisa jadi disitulah mulai reversal. Ya, ternyata memang ini sudah 800-an. Ini adalah ring harian atau batas pergerakan tertinggi menurut perhitungan beberapa hari terakhir. Jadi kita ambil rata-rata beberapa hari terakhir, 2-3 hari terakhir. Ya, kita bisa tarik di sini,
Kemudian kita lihat di sana adakah pola yang terbentuk yang mengindikasikan atau memberikan sinyal awal dia mau reversal. Ya, ternyata dari sini sudah mulai di reject, dari sini di reject, dari sini di reject. Ini yang merah ini naik, berusaha naik, tapi selalu di ujungnya ini tidak mampu, dia turun lagi. Akhirnya berakhir dengan merah. Nah, ini sinyal awal reversal. Yang pertama, ringnya sudah memenuhi syarat. Yang kedua, ada sinyal reversal, ada sinyal warna merah. Berikutnya nanti menunggu di sini. Ini adalah konfirmasi kuat apa enggaknya. Ketika nanti kuat turun, maka kita di ketiga candle berikutnya bisa ambil posisi sell juga di sana. Sampai di mana kira-kira nanti? Ya, bisa juga bergerak sampai di akhirnya hijau ini. Karena masih jam 9. Bisa, berpotensi masih bisa. Tetapi kalau kita ngambil profit jangan terlalu jauh. Ya, dikira-kira jangan terlalu jauh. Yang penting membaca dan melihat kondisi market seperti apa. Kalau masih kenceng rame, ya tidak ada salahnya menunggu dulu sebentar untuk bisa dapat lebih banyak. Itu Mas Fikih kira-kira yang bisa saya sampaikan mengulas atau mereview di Euro USD yang hari ini, mulai dari yang tadi pagi sudah saya kasih share pending ordernya atau sinyal transaksinya, dan betul-betul profit semuanya, termasuk di GU, di emas juga. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan, atau mungkin teman-teman sekalian. Saya juga ingatkan buat teman-teman semuanya untuk menyadari atau untuk memahami yang tadi saya sampaikan, keamanan dari transaksi yang kita lakukan. Kemudian bagaimana supaya transaksi kita betul-betul terhindar atau jauh dari yang namanya margin call atau kerugian panjang. Caranya bagaimana? Ya, sering saya ulas biar teman-teman juga selalu mengingat dan selalu memahami, biar tidak hanya berpikir profit, profit dan profit. Bagaimana supaya tadi transaksi kita aman? Bagaimana supaya trading kita bisa aman? Selalu ditanamkan mindset dalam benak kita bahwa ini adalah bisnis, ini adalah dagang. Jangan berpikir ini adalah perjudian. Ya, buang jauh-jauh anggapan ini adalah perjudian, karena itu akan merusak dari cara berpikir kita. Ya, belajarlah untuk menanamkan konsep dagang dalam diri kita, sehingga trading ini betul-betul bisnis yang profitable. Kemudian juga jangan terlalu muluk-muluk. Artinya jangan terlalu muluk-muluk itu jangan terlalu ambisi profit yang besar, sementara kita tidak mau risiko besar. Kalau kita ingin aman, kalau kita ingin bisa bertahan lama, maka harus sadari orang dagang itu profitnya kira-kira berapa persen, orang bisnis itu kira-kira profitnya berapa persen. Ya, semuanya kita bisa simulasikan. Jangan hanya berpikir, sekali lagi jangan hanya berpikir profit besar, tetapi tidak mau risiko besar. Jangan hanya berpikir bagaimana supaya saya tradingnya aman, profitnya besar. Itu namanya mau enak sendiri, itu namanya mau menang sendiri. Ya,
tidak ada sejarahnya orang pebisnis besar itu resikonya kecil, tidak ada. Makin besar potensi keuntungan, maka disertai dengan resiko yang besar pula. Modal 100 juta dengan modal 1 juta, maka resikonya juga berbeda, profitnya juga berbeda. Ya, kalau misalkan ingin aman bagaimana? Ya ikuti ya, konsep trading yang kita sampaikan. Semuanya sudah kita sampaikan, termasuk bagaimana manajemen lot, bagaimana manajemen risiko, berapa yang harus kita resikokan ketika market berbalik, bagaimana simulasinya ketika market itu berbalik, di lot berapa kita nanti harus lakukan recovery, di pergerakan berapa pips kita nanti lakukan recovery atau penanganan. Ya, itu semua harus dipahami. Konsep dasar trading itu tanpa kita nanti paham, kalau kita hanya menunggu dari sinyal, kita hanya menunggu dari indikator, menunggu dari kerja robot, maka saya yakin ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Artinya tidak akan bisa bertahan lama ya, dalam trading ini. Karena yang dipikirkan adalah untung besar, aman. Yang ada kalau pengen aman ya profit kecil, lotnya kecil, itu pasti aman. Ya, yang penting juga memahami konsepnya, trading plan-nya bagaimana. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menggugah hati teman-teman untuk selalu belajar dan belajar, baik itu belajar teori, belajar praktek, belajar real, semuanya perlu proses waktu, perlu perjalanan pengalaman yang cukup panjang. Ya, perlu teman-teman juga belajar dari mentor. Ya, belajarlah kepada mentor yang betul-betul memahami. Karena banyak di luaran sana belajar di grup-grup yang tidak jelas. Yang ada dikasih iming-iming. Iming-iming apa? Iming-iming bonus, iming-iming screenshot, iming-iming withdrawnya tinggi-tinggi. Sementara kita tidak tahu mereka. Sementara kita tidak tahu track recordnya. Apakah itu profit 1 hari, habis itu rugi, atau bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, itu semua harus membutuhkan kejelian. Kita berhak memilih siapa saja untuk belajar, tetapi ambillah yang bisa bermanfaat dan cocok buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan cocok dengan si A, si B, atau cocok dengan indikator ini, indikator itu, ya monggo, lakukan saja, yang penting nyaman, profit. Saya juga bukan orang yang alergi dengan indikator, saya juga bukan orang yang alergi dengan robot, tetapi ketika kita menggunakan itu semuanya dengan tepat, maka tidak ada salahnya. Ketika kita bisa menguji dengan cukup waktu, kemudian betul-betul bisa membuktikan profitable, ya tidak ada salahnya, malah lebih bagus, lebih enak. Tetapi yang ada dari pengalaman banyak teman, termasuk yang konsultasi di kita, banyak di antara mereka yang tidak memahami yang namanya indikator yang disampaikan. Karena makin banyak belajar, makin banyak indikator yang diperoleh pasti. Ya, saya bukan orangnya yang tidak pernah belajar indikator, sama, saya juga belajar indikator dulu. Tetapi tidak cocok dengan saya, karena saya ibaratnya hanya dikontrol oleh indikator. Saya tidak bisa mandiri, saya tidak bisa mengambil sikap sendiri, tindakan sendiri, dan keputusan sendiri, karena hanya mengikuti indikator. Kalau indikator begini nanti baru begini, kalau indikator begini nanti baru begini, kalau ini enggak berarti belum, dan sebagainya.
Ya, siapa saja boleh pakai, terserah, yang penting cocok, yang penting bisa membuktikan profitnya di jangka yang panjang, tidak ada salahnya untuk menggunakan. Tetapi kalau saya lebih cenderung ke logika dan bermain dengan analisa yang rasional dengan menggunakan pendekatan bisnis dan teknikal di sana. Baik, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan lagi. Silakan, saya buka sesi pertanyaan, masih ada waktu. Silakan teman-teman disampaikan kalau ada yang mau bertanya, boleh dengan chat di meeting ini atau di WhatsApp. Semuanya akan saya berikan penjelasan secara detail dengan menggunakan grafis. Kalau tidak ada, untuk malam ini saya akan sudahi dulu. Mungkin ada pertanyaan lanjut, nanti bisa dilanjut di chat saya atau di chat WA saya atau bisa di grup. Semuanya nanti pasti akan saya jawab, walaupun terkadang ada delay-nya karena saya juga tidak selalu monitoring di sana, ada waktu-waktu juga jedanya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti meeting ini, mengikuti pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.